antara Erben dengan Herdi ya, supaya kita tahu kebenaran Al-Quran yang diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara akhasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi faqraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini sahabat-sahabat, bukti keakuratan Al-Quran 1400 tahun silam sudah menjelaskan bahwa sesama Oten akan saling bermusuhan, akan ada titik kebencian di antara mereka. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah salah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah salah menjelaskan kepada kita semua. Bapak itu juga Tuhan. Jadi ini harus konsisten. Kata Tuhan itu artinya penguasa. Coba baca, lanjut bro. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. 27 aja. Oke. Jadi jelas di situ Bapa itu juga sebagai Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus sebagai Tuhan, coba lihat di Kisah Rasul 2:36. Kisah Rasul 2:36. 23 atau gimana? 300 Kisah Rasul 2. Gak ada di handphonemu itu Alkitab server itu bro. Pakai itu supaya lebih enak kau baca. 36. Iya, Kisah Rasul 2:36, coba baca. Ya. Ini pernyataan apa? Khotbah Petrus. Coba baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke. Menurut Broken, di situ ketuhanan Yesus itu diberikan oleh Bapa, dibuat. Artinya Bapa memberikan otoritas kepenguasaan kepada Yesus. Dan ini khotbah Petrus. Apakah khotbah Petrus ini adalah karangan Petrus? Jawabannya ada di dalam Matius 28. Coba lihat. Matius 28. Matius 28. Iya, ayat 18. Saya bacakan Matius 28 ayat 18, beginilah bunyinya. Sesuai mendekati mereka, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oke, jadi jelas Bapa itu Tuhan, artinya penguasa langit dan bumi, bahkan dia sumber kuasa, pemilik kuasa. Dan Bapa menyatakan kepenguasaannya itu melalui kehadiran Kristus. Karena Yesus sang firman-Nya diutus untuk menyatakan kepenguasaan Bapa itu. Maka Bapa memberikan kepenguasaan itu kepada Yesus. Dan Petrus sebagai kepemimpin murid-murid itu mengkonfirmasi bahwa apa yang kuasa diberikannya kepada Yesus itu, itulah ketuhanan Yesus. Jadi orang Kristen Tritunggal membedakan keilahian Yesus, kealahannya, ketuhanannya dengan kemanusiaannya. Kealahannya dia hakikatnya firman. Ketuhanan itu berbicara kepenguasaan Yesus.
yang berkuasa di bumi di surga, berkuasa atas maut iblis, berkuasa memberi hidup kekal, dan seluruh kepenguasaan Yesus itu berdasarkan pengakuan Yesus diberikan oleh Bapa. Jadi bukan Bapa menjadi Yesus. Yang mengatakan Bapa menjadi Yesus itu artinya menentang Bapa dan menentang Yesus. Orang Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yesus mengatakan aku datang dari Bapa, keluar dari Bapa. Tapi kita katakan Yesus sendiri adalah Bapa. Sudah ya, saya tanggapi ya. Jadi poinnya kan beranjak, sebenarnya Tuhan kita berapa kan? Dari situ kan. Erben membuktikan begini. Maka ada kesimpulan, ada suatu pemahaman bahwa Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, Yesus adalah Tuhan langit dan bumi, dan Yesus bukan Bapa. Secara logika bahasa. Ini framing. Aduh. Apa Ken? Tegur dong. Sebentar dulu. Ya, kebiasaan Pak Maliki sekarang seperti itu. Bukan, itu tegor. Nggak ada narasi kita seperti itu. Udah dengerin aja dulu. Jangan Nggak bisa kayak gitu. Loh, kok jadi kau yang ngatur, Ken, Ben? Bukan, gini. ditegur Ya, dulu. kalau mau main framing, kita lebih bisa seperti framing yang lagi gitu disampaikan. maksudnya John. Itu nggak Udah, bagus. udah. Biar kita jangan di dengerin dulu, kita dengerin framing aja. Iya jangan. Ya, kita dengerin dulu. Diskusinya gentle aja. Ya oke gentle ya, gini ya. Jadi Bapa kan Tuhan langit dan bumi, Yesus juga Tuhan langit dan bumi, ya. Nah Di mana artinya dikatakan Yesus Tuhan langit dan bumi tadi saya kalimatkan. Matius 28 ayat 18, segala Berkuasa kuasa di bumi dan di sorga yang memberi siapa? Ben ini nggak Makanya dulu. jangan dipotong. Denger dulu dia ngomong. Kau dari tadi ngomong nggak dipotong. Bukan. Itu framing nggak bagus kayak Ya gitu. nanti urusan kau framing itu Nggak bisa gitu. Kau mendengar dulu orang framing. ngomong. Kau tanggapi aja kata Tuhan itu Ya udah penguasa. denger aja kau. Iya, Nggak bentar bisa, ya. nggak bisa. Jangan di framing dong. Mau diskusi atau gimana nih? Iya. Nggak bisa diskusi kalau nggak bisa ya sudah, orang nggak usah mengubah kita narasi. diskusi. Nggak bisa. Enggak, saya tidak meminjam Nggak bisa. narasi kamu. Saya hanya membacakan ayat Alkitab. Yesus juga Tuhan langit dan bumi. Ya, ayatnya di mana? Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kita kan berdiskusi tentang Tuhan kita itu siapa dan berapa kan? Jatuhnya begitu. Nah, kami mengimani Tuhan itu hanya satu, Yesus itu penguasa langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi. Nah, kawan-kawan kan di sini tidak percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan, nggak percaya kan? Nah, dengan dalil Alkitab dibacakan bahwa Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Yesus juga Tuhan langit dan bumi. Nah, secara logika bahasa kan ada dua. Kalau jika Yesus itu bukan Bapa. Nah, gini ya, orang kan kalau digiring kepada pernyataan seperti itu, dia pasti menolak Tuhan saya satu. Tetapi penolakan itu membawa kita kepada konsekuensi dengan ayat Alkitab. Jika itu penolakan, ya ditolak Yesus bukan Bapa, maka konsekuensinya ada dua Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Sekalipun Yesus itu diberikan kuasa. Artinya kalau dipahami Yesus itu diberikan kuasa secara literal, berarti Yesus itu ada fase dia bukan Tuhan. Itu logika bahasanya. Kita main logika bahasanya dulu, ya. Jadi kalau Yesus itu dipahami secara literal, diberikan kuasa, dijadikan Tuhan, berarti secara bahasa Yesus itu pernah tidak jadi Tuhan. Ibaratnya Jokowi kan itu diangkat presiden 2014. Sebelum 2014 Jokowi bukan presiden. Nah, apakah demikian berlaku bagi Yesus? Monggo. Oke ya, jadi disinilah artinya orang itu tidak memahami secara konsisten pemaparan. Orang Kristen tidak pernah menolak keilahian Yesus yang kekal sebagai firman. Tetapi kemanusiaan Yesus itu memang berawal dari rahim Maria. Karena sesungguhnya yang inkarnasi bukan Bapa, tapi firmannya Bapa itu yang inkarnasi. Makanya kekristenan itu sejak semula konsisten dengan namanya dui kodrat. Yesus yang ilahi sebagai firman, Yesus yang insani yang memang berawal dari rahim Maria. Kepada sang firman yang menjadi manusia, Bapa di surga memberikan segala kepenguasaan. Karena Bapa di surga itu konsisten.
dia mewahyukan dirinya melalui firman secara teofani dan inkarnasi. Jadi di sini nggak dipahami. Kalau dipahami betapa Allah itu konsisten mewahyukan dirinya melalui firman yang teofani dan yang disempurnakan dalam inkarnasi, itu sudah jelas. Jadi bukan berbicara berapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan itu berbicara kepenguasaan, jabatan. Bukan berbicara hakikat. Kalau Tuhan itu tidak berbicara hakikatnya. Tapi Tuhan itu berbicara kepenguasaan, jabatan penguasa. Berbicara hakikat itu bicara tentang Allah, itu baru hakikat. Manusia itu baru hakikat. Tapi kalau Tuhan itu bicara kepenguasaan, Bapa di surga berkuasa, Bapa di surga itu transenden, sesuatu yang tak terhampiri, yang tak terjelaskan, ada di luar kemampuan kita, nggak bisa kita memahami. Dia menyatakan kepenguasaannya melalui firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus ini berkuasa di bumi di surga. Kepenguasaan di bumi di surganya Yesus lah, ketuhanan Yesus. Kisah Rasul 2 ayat 36. Bahwa Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di situ artinya apa? Penguasa, Kyrios. Kristus di situ apa? Mesias. Di situ dan juru selamat. Jadi harus dipahami secara runut. Ya kalau kayak tadi itu nggak bisa menjelaskan ayat Alkitab. Coba dibaca lagi kisah Matius 11 ayat 25 itu sampai 27. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka saya katakan murid-murid ini orang-orang bodoh semua. Kalau Yesus Bapa itu sendiri, bodoh sekali orang Kristen yang 2,4 miliar, profesor doktor itu nggak ada nilainya. Coba dibaca dulu. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa sendiri, maka kita melihat di sini murid-murid dan penulis Alkitab ini manusia-manusia yang bodoh semua. Coba lihat di sini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Kalau Yesus itu adalah Bapa, berarti dia sedang mansindewara. Jadi kalian membuat Alkitab ini menjadi buruk gara-gara kalian nggak bisa memahami. Coba di situ. Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya Bapa itulah, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang padanya anak itu berkenan menyatakannya. Apa Yesus sedang apa? Apakah karya penyelamatan itu jadi sandiwara? Ikat lagu Batak lah, sandiwara, sandiwara, sandiwara semua. Jadi Alkitab ini nanti jadi apa? Kayak sandiwara menurut saya kalau pemahamannya seperti itu. Dan itu nggak ada gunanya apa? Kalian itu salah itu memahami, nggak bisa kalian jelaskan dari tadi. Di situ jelas kok dikatakan di situ semua diserahkan oleh Bapa kepadaku. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, akulah Bapa, milikkulah semuanya. Itu harusnya. Baru banyak sekali nanti ayat-ayat yang kalian akan bongkar semua. Di mana Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa, aku datang dan keluar dari Bapa, aku kembali kepada Bapa, aku melakukan kehendak Bapa. Semua Yesus katakan, Bapa lebih besar daripada aku. Aku heran lihat kalian. Oke ya, saya tanggapi boleh ya? Halo? Saya tanggapi. Ya, silakan. Oke, gini loh, kita belum masuk ke sana. Kita sedang sini Tuhan kita itu mengabdi kepada berapa Tuhan sebenarnya. Itu yang kita sedang uji di sini. Menurut saya ini Jadi kita menurut saya kamu dari tadi nggak ngerti. Tuhan itu gelar. Di Indonesia banyak presiden. Tapi presiden RI hanya satu. Presiden partai banyak. Presiden perusahaan banyak. Itu gelar jabatan. Jadi jangan, kalau kau pahami Tuhan itu artinya pencipta alam semesta, ya Bapa di sorga. Tapi kalau Tuhan itu kau pahami artinya penguasa, maka bukan hanya Yesus penguasa, bukan hanya Yesus Kyrios. Banyak sekali di dalam Alkitab. Kan udah dari tadi dijelaskan. Udah, gantian dulu diskusinya. Gantian. Bukan gantian diskusinya dulu. Itu maju. Itu kan jangan seolah-olah kita tidak menjelaskan. Saya tunjukkan berapa banyak di dalam Alkitab kata Kyrios. Parahnya orangnya. Ya, biar dijelaskan dulu, Tong. Oke, gantian ya. Balik nanti mentok. Bukan bolak-balik bro, semakin jelas lagi ya. Pencipta itu Bapa, oke berarti Yesus bukan pencipta, logikanya ya, logika bahasanya. Nah gini, kan Bapa adalah Tuhan, ya Yesus adalah Tuhan.
Bapa dipahami pribadi, Yesus adalah pribadi. Bapa punya rupa kan? Punya. Yesus punya rupa. Ya kan? Berarti ada dua Tuhan secara bahasa loh. Kita bermain logika bahasa. Nah, arti kita itu menyembah dua Tuhan. Kita siapa? Ya kawan-kawan ya. Bukan kita bahasanya. Kalian menyembah dua Tuhan. Nah, saya di sini sedang mewartakan bahwa Yesus. Intinya kami nggak menyembah Bapa yang punya lato-lato gitu lah ya. Ya terserah kamu lah bro, gini ya. Silakan. Di sini mewartakan, saya di sini mewartakan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Allah. Nah kalau ada kawan-kawan yang tidak sepakat, konsekuensinya kawan-kawan berarti punya Tuhan yang lain, punya Allah yang lain. Itu dari kaidah bahasanya loh, ya. Kita main di Tuhan ini siapa? Santai bro, santai. Kamu itu gini, bernarasi di luar dari jawaban. Jadi itu nggak bagus. Bukan nggak bagus. Kata Tuhan itu gelar kepenguasaan. Orang dikasih waktu. Bukan, seolah-olah kita itu jadi kayak gimana gitu ya. Itu kan kebodohan sekali. Yesus itu pencipta. Kemudian Bapa pencipta. Berarti ada berapa pencipta, Erben? Bapa menciptakan melalui firman. Yesus adalah firmannya Bapa yang menjadi manusia. Iya, Yesus itu masa itu aja kalian nggak bisa paham. Yesus itu pencipta bukan, Erben. Ini coba kalian lihat ya. Mau menduakan Tuhanmu. Bentar broken. Coba ini kita Yesus pencipta, Bapa pencipta. Berarti jadi, ada dua pencipta. Aduh, makanya kalian itu nggak pernah. Gini loh, bentar saya selesaikan dulu. Begini loh. Jadi jika Bapa itu adalah Tuhan dan Yesus Tuhan dan Yesus ditolak sebagai Bapa, maka konsekuensinya salah satunya itu harus pensiun. Salah satunya harus pensiun. Itu kalau pakai parameter kacamata Tritunggal. Jadi Bapa harus pensiun. Kalau menurut si John tadi Pak Malikil suka-suka Tuhan. Ya, itu enggak masalah, itu lebih jujur kalau kawan-kawan mengajarkan, oh Bapak bukan saya, itu yang mengatakan John, suka-suka Tuhan. Tuhan itu punya kehendak, makanya kehendak dia yang jadi. Ku bilang kan itu suka-suka dia, bukan suka-suka kita. Gini loh kawan-kawan ya. Sebentar saya selesaikan. Ini Pak Erben kenapa dia turun? Sebentar saya selesaikan ya. Ada jadi sesuatu? Sebentar bro, konsekuensi dari narasi kalian ya mau tidak mau salah satunya harus pensiun. Begitu bro. Salah satunya harus pensiun karena Bapak Tuhan. Lalu Yesus Tuhan. Nah, yang dilupakan di sini Malikil. Disitulah cara bacamu itu di bawah rata-rata gitu loh. Oke, silakan. Ya. Bapak itu bukan Tuhan. Ini kalau kita bicara tentang Bapak bukan Tuhan. Tadi ayatnya apa? Dan tadi bilang Bapak Tuhan, yang ini bilang Bapak bukan Tuhan. Ini udah dua orang ini udah berbeda pendapat mereka ini. Tadi Erben sudah menyatakan Bapak itu Tuhan. Sabar. Menyangkal lagi. Salah. Saya dengar. Salah Erben. Bisa saya ditaruh di layar besar host. Berarti Erben salah tadi bawa ayat. Host bisa taruh di layar besar host. Maksudnya tadi Bapak itu bukan Yesus gitu loh. Ada ayatnya, bukan maksud. Ini. Jangan ngadi-ngadi deh. Nih, Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Bapak koma itu ya, ada koma, bukan Bapak Tuhan. Aduh, ini orang ini. Itu artinya Bapak itu Tuhan. Aduh, aku bersyukur. Bisa baca enggak, Malikil? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kenapa tuh? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan. Itu siapa ngomong? Yesus. Oke. Nah, masa kalau Bapak Yesus, masa Yesus mengatakan aku berkata kepada diriku sendiri. Aduh, jangan dulu ke situ, kita bahas tentang Tuhan ini. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan. Santai. Ada pribadi Bapak, oke? Iya, Bapak itu punya rupa loh, jangan salah. Bapak punya rupa. Oke. Mana rupa Bapak? Coba. Apa rupa Bapak? Bapak punya rupa. Anda tidak bisa. Aduh. Bapak punya rupa. Aduh, sebentar dulu lah. Aduh. Orang loh.
kata Malikil, Bapak punya rupa. Oke, bagaimana rupa ini Bapak? Bapak punya rupa, ya Yesus itu. Ya, apa rupa Bapak? Yesus itu. Nih ayatnya ya, tak kasih tahu ya. Gini, udah. Karena kamu tidak percaya, makanya kamu tidak mengenal. Iya, saya kasih tahu ya, Yohanes 5. Sebentar. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 37. Nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya. Nah, Bapak punya rupa kan? Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti rupa Bapak tidak terlihat, Malikil. Sebentar dulu. Aduh, cara bacamu salah. Sebentar dulu. Bapak kan punya. Sebentar dulu. Ya, enggak. Memang begini ya. Biasanya memang kan ayat itu setengah nggak dibaca. Sebentar. Sekali ini terbaca habis. Malikil, kamu tampol dengan ayatmu sendiri. Bentar dulu. Bapak kan punya rupa. Sebentar, Bapak punya rupa, Yesus punya rupa. Mana rupanya? Berarti mana rupanya? Rupanya adalah Yesus, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Saya bacakan ya, saya ajari kamu cara baca. Oke. Saya ajari kamu cara baca ya. Karena cara bacamu di bawah rata-rata. Oke. Bapak yang mengutus aku, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, oke? Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suara siapa? Suara Bapak. Oke. Rupanya. Nyanyi di sini siapa? Coba saya tanya. Nyanyi siapa? Oke, Bapak. Bapak, oke. Rupa Bapak pun tidak pernah kamu lihat. Nah, tadi statement kamu mengatakan Bapak itu punya rupa. Di sini justru kamu ketampol, cuman nggak kelihatan. Sebentar, poin saya. Begitu, poin saya. Begini, bro. Poin saya bukan di situ. Bapak kan punya rupa. Sebentar dulu, jangan dipotong lah. Anda bicara, saya mendengar. Coba, Bapak punya rupa, Yesus punya rupa. Mana rupa Bapak? Bukan, Yesus kan. Bagaimana rupa Bapak? Bentar dulu, Bapak punya rupa, artinya punya wujud. Yesus punya wujud. Yesus bukan Bapak. Aduh, sebentar dulu. Ini orang kayak emak-emak ngomong. Iya. Bapak punya wujud. Oke. Orang ini. Ada dua ya. Menurut Malikil, Bapak itu punya rupa dan punya wujud. Oke. Nah, jadi Bapak punya rupa. Rupa memang apa? Rupa kan wujud. Nah, jika you membedakan, sebentar dulu, dengar baik-baik, Dek. Jika you membedakan, mana rupa Bapak? Coba jawab aja, simpel. Nah, ini rupa siapa ini? Tidak terlihat rupa Bapak itu, maksudnya. Iya, meskipun tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat kan punya kan? Punya, bukan tidak ada. Makanya konsekuensinya, Dek, jika kamu membedakan Yesus dengan Bapak, Tuhanmu dua. Kamu salah, Dek. Kamu salah. Rupanya nggak ngerti dari tadi. Bukan tidak ada. Aduh, nggak ngerti bahasanya orang ini. Suaranya ada tapi tidak terdengar. Bukan nggak ada suara. Aduh. Jadi parah ini. Kamu yang parah gitu loh. Salah sendiri. Suaranya itu tidak terdengar, bukan suaranya tidak ada. Kau bedakan, suaranya itu tidak terdengar, bukan tidak ada. Kau bedakan tidak terdengar dengan tidak ada. Itu dua hal yang berbeda. Ayat Alkitab gitu loh. Kalau tidak terdengar itu ada barangnya, tapi tidak terdengar. Kalau kau bilang tidak ada barangnya, coba saya tanya sama kamu, itu John. Mana barangnya, coba? Kau bilang ada barangnya, mana? Kamu ini. Coba mana suara itu ada. Begini. Buktinya dia bisa berfirman. Bukan gini. Suara dari mana? Ayo. Gini. Suara dari mana dia berfirman? Siapa ini? Siapa sih ini? Teratur lah kita bicara. Artinya begini. Jangan adu, bro. Gini, kita diskusi itu yang bermanfaat. Bukan jangan lompat kita bahas tadi. Jangan lompat kita bahas Yohanes 5 ayat 37. Kita kan sedang membahas. Aduh, sebentar dulu, dengar dulu. Kita sedang membahas. Aduh, kita sedang membahas. Kita ini bahas Yohanes 5.
ini orang-orang kayak preman beneran ya. Kita sedang membahas, kita mengabdi kepada satu Tuhan atau dua Tuhan atau tiga Tuhan. Itu yang kita bahas. Teratur. Sekarang sebentar dulu, aduh ini orang ini. Oke. Kan Tuhan Yesus, sebentar dulu, Tuhan Yesus kan bersaksi, Bapa punya rupa. Ya, Bapa punya rupa dan Yesus punya rupa dan Bapa adalah Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, berarti kalau Bapak punya rupa, oke, menurutmu tadi ya, menurutmu tadi Bapak punya rupa, bukan rupa. Dulu Malikin, nanti kau sponsor. Ya, ganti yang kita ngomong. Aku hanya gini, John. Aku hanya mengulangi statementnya Malikin. Jangan emosi. Kata Malikin tadi, Bapak punya rupa, Seluruh. Berarti ada dua rupa sini. Iya, nanti kalau kamu membedakan Yesus dengan Bapa, berarti kamu punya dua rupa, dua Tuhan. Nggak, kamu tadi ngomong Malikin. Loh, saya ikut iramamu, saya buktikan bahwa Bapa punya rupa. Nah, karena kamu membedakan. Mana rupanya? Mana rupanya? Iya, Yesus bersaksi. Apakah kesaksian Yesus itu palsu? Bapa punya rupa. Ya sekarang, aduh, kamu nggak ngerti fokusku ya? Bukan, kamu ngerti bahasa nggak? Kamu ngerti bahasa nggak? Apakah perkataan Yesus ini salah? Coba kamu bilang salah. Di situ kan dikatakan rupanya pun tidak pernah. Rupa siapa? Rupa siapa? Rupa siapa? Iya, rupa siapa? Enggak, kamu tahu enggak maknanya itu apa? Kenapa dikatakan rupanya pun tidak kamu lihat? Iya, ini rupa siapa yang dibahasakannya? Ini siapa? Iya, sekarang kamu tahu enggak apa maknanya rupanya pun tidak pernah kamu lihat? Iya, ini rupa siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Benar, memang tidak pernah dilihat, tetapi ini rupa siapa yang dibahasakan? Bapa kan? Nah, Bapa punya rupa. Yesus mau mengatakan di situ bahwa memang Bapa itu kembali lagi. Ya. Coba Erben lah. Kamu diam dulu. Erben aja ya maju. Enggak, gini, saya tanya sama kamu. Ketika dikatakan Bapa itu roh, apa maksudnya? Bapa itu roh transenden, tidak terlihat. Nah, saya tanya, sesuatu yang transenden bisa tidak terlihat? Bapa itu, kata Yesus punya rupa. Jawab aja Malikil. Tidak bisa terlihat. Bisa tidak dilihat. Tidak bisa terlihat. Tidak. Bisa dilihat? Tidak. Bisa. Waduh, udahlah. Kalau katanya yang transenden bisa dilihat, saya tidak tahu lah. Tidak bisa dilihat, tetapi dia mampu. Tidak bisa lihat. Oke. Nah, itulah jawabannya. Jadi ketika Yesus mengatakan di Yohanes 5 ayat 37, rupanya pun tidak kamu lihat. Yesus mengatakan bahwa Bapa itu transenden. Jadi Bapa yang transenden itu, Bapa yang transenden itu punya rupa atau tidak? Tidak punya. Loh, ini ada ini. Aduh, saudara. Itu maksudnya. Kok aduh sih? Mengatakan seperti itu. Bapak sebentar dulu, kamu bertanya. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Iya, itu maknanya. Betul transenden. Tapi saya tanya, Bapak yang transenden itu, Bapak yang tidak terlihat itu, punya rupa atau tidak? Tidak punya rupa. Lah, ini punya. Aduh, itu maknanya itu bukan dikatakan apa maknanya? Bapak punya rupa. Apa maknanya? Lalu apa ini? Itu Yesus mengatakan, tidak mengatakan seperti tadi, Bapa itu roh. Tafsir lagi. Dia transenden. Tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melihat Bapa. Ya, saya tanya, Bapak menurut Tuhan Yesus di ayat ini, Bapak punya rupa atau tidak? Tidak punya. Lalu ini punya, ini gimana ini? Itu bukan kepemilikan itu. Kepemilikan. Ya, makna itu bukan makna kepemilikan, bukan. Kamu baca ayat terakhir. Rupanya pun Coba. Rupanya pun tidak kamu lihat. Nah, tidak pernah kamu lihat. Kalau rupanya tidak bisa gini. Kalau rupanya tidak pernah kamu lihat. Tetapi kan punya kan? Iya betul, tidak pernah dilihat tapi punya atau tidak? Punya rupa atau tidak? Loh, kok ini apa ini? Ayo. Ya saya kan sudah jelaskan tadi. Sama seperti ketika dikatakan Bapak itu roh. Oke. Nah sekarang saya tanya, ketika dikatakan Bapak itu roh, Bapak itu punya wujud atau tidak? Oke. Gini, saya jelaskan ya. Sebentar. Ketika dikatakan sama Tuhan Yesus. Iya, kamu kan tidak bisa menjawab. Bapak itu punya wujud atau tidak? Santailah kawan. Gini ya. Gini. Enggak, gini. Balikin. Sebentar dulu. Bro, kau dari tadi cuma asal bunyi. Kamu dengar ini. Loh, kamu sebentar. Inilah daftar keturunan Adam. Kejadian 5 ya. Kejadian lompat lagi ya, bukan saya ingin jelaskan karena kita itu dicipta. Aduh,
Karena kita itu diciptakan menurut gambar Bapa. Menurut rupa Bapa. Nah. Kamu tahu enggak maksudnya menurut rupa itu? Apa? Rupa di sini. Kalau kamu bukan guru, jangan mengajar. Gitu. Rupa di sini berbicara bait, memang betul-betul rupa. Di mana bait itu betul-betul rupa? Coba. Nah, gini, kita lihat. Iya, bagus. Kalau kamu ke situ lebih bagus, supaya biar cepat mengerti. Oke. Tenang ya kawan ya. Jangan kayak preman diskusinya. Tinggalkan diskusi yang metode kayak preman begitu, ya. Oke. Kamu bukannya juga preman mengatakan Tritunggal itu ajaran setan? Kalau Tritunggal saya bisa buktikan bahwa ajaran setan bisa, sangat bisa. Dari mana? Oke. Siapa? Nanti setelah ini. Jangan dulu ke situ kawan. Aduh. Kejadian 5. Ini orang ini kayak emak-emak. Tenanglah kawan. Bikin malu kau ini. Yang makanya Malikil pun kalau nggak mau dipotong-potong, jangan narasi liar kayak ngomong preman apa sih. Iya kan saya. Ya, lu juga mengatakan Alkitab udah terkontaminasi. Nah, lu juga bilang bapak-bapak gereja dirasuki iblis. Mana datanya bapak-bapak gereja dirasuki iblis? Terjemahannya sebentar. Di mana dibilang bapak-bapak gereja jangan dulu ke situ. Makanya ngomong itu nggak usah kayak gitu, kayak preman apa sih? Emangnya siapa yang preman? Nggak ada yang preman. Oke, tenang ya. Kejadian ketika ditanggapi apa yang kamu sampaikan, kamu kejang-kejang. Kejadian 5 ayat 1. Jangan kayak gitulah. Oke. Nih. Bahasa yang nggak usah dikeluarkan, biar enak gitu loh. Adam. Enggak, sekarang kita sepakat dulu. Ini bahasa yang perlu apakah perlu kita keluarkan? Iya, saya hanya ngasih tahu diskusi yang teratur karena diskusi yang usah bilang kayak preman-preman kayak gitu kan ditanggapi dia. Oke, lanjut. Nah, jadi Adam itu diciptakan serupa dengan Elohim, dengan Bapa. Bitmut ini bet. Apa tuh artinya bitmut tuh? Ya bet itu bait. Aduh. Jadi dengar dulu, Adam itu diciptakan serupa dengan bait Allah itu, serupa dengan tubuh Allah itu. Di mana bait Allah itu? Ini kata bet itu bait, dalet, mem, ya. Ini bet. Diklik aja dulu, coba diklik warna hijau itu. Muncul nanti artinya. Klik aja. Itu enggak yang kau bilang itu. Jangan klik aja, klik. Supaya edukasi orang gitu. Oke, good. Nanti saya kasih contoh ya, nih. Oke, itu. Feminim. Non. Ya, udah. Iya. Likeness kan? Likeness. Iya. Contohnya salah sendiri kan? Salah kan? Aduh. Sebentar dulu. Contohnya ini pakai bahasa Ibrani salah semua. Udah. Kalau salah bilang aja salah. Bilang aja dia. Coba diklik aja. Sebentar dulu. Nih. Iya, bait itu berbicara bait. Aduh, bentar dulu. Mana kayak gitu? Lihat klik aja yang biru. Yang birunya diklik kok. Gini ya. Yang tadi. Bukan, strong. Sebentar. Boleh. Sebentar. Lari lagi bro. Strongnya itu sih. Aduh. Jangan lari. Iya udah strongnya aja. Parah ini. Klik. Strongnya. Bukan, yang itu strong di kiri. Iya. Yang kiri itu. Nah ini. Nah, ya, klik aja. Bentar ya. Klik. Oke. Apa itu dikatakan? Bukan. Oke, nih. Apa? Non, feminim kan? Non, feminim. Iya. Likeness. Likeness. Likeness kan? Iya. Sebentar, gini. Bukan. Saya kasih contoh begini ya. Ini kan sebentar sama data sendiri. Sebentar dulu ya. Bawa data tapi nggak tunduk sama datanya. Gimana? Sebentar dulu. Gimana sih kawan-kawan? Kejadian 5. Bukan kamu sendiri nggak tunduk sama datamu gimana? Nah, iya. Ini pembandingnya ayat 3 setelah ayat 3 ya. Gak bisa. Kau bawa data sendiri tapi menabrak dirimu. Adam setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa. Ini bitmut juga.
menurut rupa dan gambarnya, lalu sebentar dulu, lalu memberi nama Set. Nggak bisa gitu. Nggak ngerti gitu ini, cara belajar. Bukan kayak gitu. Jadi kata ya, kalau bet itu Adam punya sekarang gini. Kata bet, kata bet, kata bet. Nggak bisa gitu. Aduh. Nanti Gini ya. kambing pun ada apa? Nanti kalau kita pakai kata kambing ada badannya, ada tubuhnya, berarti aku bilang juga Allahmu kambing. Gini ya, gini. Jadi gak manusia. Bisa kayak gitu. Gak bisa. Kok lalu gimana? Lalu kita manusia diciptakan menurut rupa siapa? Ayo. Ya udah, kamu jawab. Sekarang kamu nggak bisa. Nah, manusia diciptakan menurut rupa siapa? Kalau bukan menurut rupa Allah, ayo, silakan. Oke, menurut ya, bentar dulu. Ini yang asal bunyi biar bentar dulu. Menurut rupa siapa? Saya sabar, Faith. Sekarang kalau manusia bukan diciptakan menurut rupa Allah, menurut rupa siapa? Ayo. Coba. Oke, saya kasih data. Aku mau jawab. Data Alkitab ya. Enggak. Oke, ini saya pakai dari sarapan pagi aja. Ini lihat. Iya. Ya, menurut gambar Selem and Demut. Di sini dikatakan, ini lihat ya, perhatikan di sini. Bisa dibaca? Bisa. Di sini dikatakan gambar dan rupa di sini tidak memaknakan kepada suatu hal secara fisik, tetapi lebih kepada sifat dan otoritas. Perhatikan ya. Allah berpribadi, malaikat berpribadi, manusia juga berpribadi. Karena memiliki roh, maka manusia juga merupakan satu person, berarti satu oknum. Oknum ini mempunyai keyakinan sendiri. Contoh, memiliki sifat kekekalan, mempunyai eksistensi yang tidak berhenti keberadaannya, baru mempunyai kesadaran tentang keberadaan diri sendiri. Itu artinya saya mendemuk di sini. Oke, yang saya tanya gini loh, kalau kita tidak diciptakan menurut rupa Elohim, menurut rupa Bapa, lalu menurut rupa siapa? Ayo jawab. Gambar dan rupa udah dijelaskan di sini. Iya, lalu menurut rupa siapa? Otoritas. Menurut rupa arti siapa? gambar dan rupa di situ itu artinya memiliki sifat dan otoritas. Bapa di sorga memberikan sifat, memberikan otoritas, sifat kekekalan, otoritas berkuasa di bumi. Bahkan Selem and Demut bisa diartikan bahwa manusia itu menjadi wakil Allah. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa di bumi, untuk merawat bumi, memelihara bumi. Bro, pertanyaan kamu gak nyambung jawaban kamu. Yang saya tanya. Jawabannya gak nyambung dengan kamu. Kenapa? Karena yang ada di otakmu udah sesat. Yang ini kan. Yang ada di otakmu. Coba. Bagaimana mungkin lagi kita bisa menjawab sesuai keinginanmu? Bisa kita tampilkan? Gak bisa. Ini Rita Wahyu ini saya bacakan. Aduh, kok Rita Wahyu gini. Jadi, nah pada waktu sebentar udah bentrok sama kamu tadi kau itu. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Elohim, dibuatnyalah Adam menurut rupa Elohim. Nah, kalau Anda menyangkal kita diciptakan menurut rupa Elohim, lalu kita diciptakan menurut rupa siapa? Itu pertanyaannya. Rupa itu demut, itu tidak diartikan secara fisik. Di sini bukan, di sini memang soresnya demut, tapi di sini tidak menggunakan kata demut, menggunakan kata bitmut. Kata bitmut, rupa di sini memang bait. Itu yang saya bawa tadi. Jadi memang soresnya bitmut ini. Di situ bitmut itu tadi kau salah artinya juga. Coba ini bitmut ini diawali Artinya apa? Klik dulu. Memang benar-benar rupa. Gak tadi likeness tadi udah dilihat artinya kau nggak jujur sama datamu sendiri. Udah. Seperti. Jadi kita udah seperti bait seperti rupa Allah. Ini bait. Bait itu. Jangan nambah-nambahkan. Kau itu makanya begini sebentar kawan ya. Makanya Adam ketika Adam Genesis 5 ayat 3. Ketika Adam punya anak ya, anaknya itu serupa, segambar dengan Adam. Kata bet juga. Bit mutof kata bet. Soresnya memang demut. Tapi kalau di Kejadian, sebentar dulu kawan. Kejadian 1. Kau nggak ngerti apa-apa. Parah kau. Lah kalau kamu ngerti, kalau kita ini tidak. Kau lihat ini. Aduh. Ini aku udah kasih saran. Bukan, saya butuh jawaban. Kalau kamu kan membantah, kita diciptakan menurut rupa Allah.
Nah, kalau kita tidak diciptakan menurut rupa Elohim, lalu menurut rupa siapa? Ayo. Rupa Allah di situ artinya manusia diberikan otoritas. Bukan berbicara bentuk fisik. Bukan berbicara bahwa Allah itu ada rupa seperti yang kamu pikirkan. Itu enggak di situ artinya. Tapi artinya adalah bahwa manusia itu menjadi wakil, diberikan kuasa, diberikan hakikat sempurna, kekal, kemanusiaannya. Dari tadi saya ngomong apa? Ini lihat ini, semua ada di sini dijelaskan. Iya, lalu kita diciptakan menurut rupa siapa? Itu siapanya. Loh, kata siapa? Rupa di situ kau udah gagal. Bertobatlah. Iya, kamu modalnya hanya begitu, bertobatlah. Enggak ngerti, tapi bertobatlah gimana sih? Parah. Jadi gini ya, contohnya Rupa itu kalian baca. Wajah. Aduh. Ya, oke. Tapi itu bicara Gini, sebentar, gini ya. Ini pembanding. Seperti ini pembanding berbicara. Aduh. Adam, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki. Nah, Adam memperanakan seorang laki-laki menurut rupa, ya, menurut wujud Adam dan gambarnya, lalu memberi nama Set. Buka bahasa Ibrani. Lah kan tadi saya sudah bilang. Ini. Ini. Bet juga. Jadi menurut gambar rupa. Klik dulu, klik dong. Klik aja. Apanya yang kamu tahu? Ya klik itu singular. Kenapa susah kali untuk mengklik? Apa artinya, definisinya? Ini kan artinya ini. In his. Coba. Ini kan artinya ulang. Coba. Aduh. Ini artinya kan? Dirinya sendiri. Ya kan beda. His own likeness. Ada onnya. Bukan di situ poin saya. Iya, makanya bro. Ya Tuhan. Bukan. Gini, anaknya. Anaknya Adam yang namanya Set. Sebentar dulu. Anaknya Adam yang namanya Set, ya, itu sama seperti rupa dan gambarnya Adam, itu maksudnya. Di situ ada kata on tadi, nggak kayak tadi. Apa kata on? Makanya kau. Gini bro ya, kata bet itu sendiri ditolak, parah. Kata bet itu memverifikasi bahwa benar-benar yang dihasilkan itu adalah rupa dan gambar itu. Itu memverifikasi, itu kata bet. Jadi kata bitmut dan bitmutov itu memverifikasi bahwa keturunan itu yang hadir itu adalah benar-benar percontohan dari yang sebelumnya. Itu maksudnya rupa. Adam, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya Adam, lalu memberi nama Set. Jadi Set itu serupa dan segambar dengan Adam. Demikian kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta kita. Itu sampai di sini menggunakan kata bet, bukan demut, bukan kitmutov. Kalau di ayat yang ketiga tadi bukan pakai kata demut. Coba perhatikan. Dia tidak pakai kata demut. Bukan pakai kata bet. Aduh, ini orang ini. Kejadian ayat yang pertama tadi dengan yang ketiga beda. Di ayat 1 itu memakai translasi demut. Iya. Tapi kalau yang di ayat 3 translasi demut. Iya, soresnya akar katanya memang demut. Tetap sebentar dulu kawan. Kata bet ini menegaskan bahwa yang serupa itu benar-benar dari yang ini. Ini kata bet itu bait artinya. Bait itu apa? Itu jadi kata bitmut ini memang soresnya demut. Jadi ada 3 tuh, bitmut, demut, ketmutov, ya, kitmetnu, itu ada kata kof. Jadi ada 3 kata tuh. Jadi soresnya demut. Tapi kata bet ini memverifikasi. Kata bet ini
Kata bet ini meneguhkan yang mana yang dihasilkan itu benar-benar dari yang menghasilkan itu. Yang terjadi itu adalah memang dari yang menciptakan itu. Itu maksudnya kata bet meneguhkan. Bet bait. Makanya tidak jauh-jauh contohnya. Contohnya itu adalah Adam. Adam punya anak namanya Set. Nah, Set itu segambar bet. Bit mutob, segambar dengan Adam, serupa dengan Adam, sama bentuknya. Gitu. Soresnya memang demut. Tetapi di sini ditegaskan dengan kata bet. Kata bet itu memverifikasi. Set itu memang anaknya Adam. Rupa dan gambarnya memang mirip Adam. Itu memverifikasi. Demikian juga manusia. Digunakan kata bet. Memang manusia itu diciptakan menurut rupa pencipta kita. Pencipta kita siapa? Bapa. Nah itu makanya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengenal, tidak percaya. Kamu Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Mengapa tidak pernah dilihat? Karena sebab kamu tidak percaya. Itu. Jadi kalian itu tidak bisa percaya Yesus Bapa, tidak bisa melihat Yesus Bapa karena kalian tidak percaya. Itu maksudnya. Makanya kalian itu mati dalam dosa. Baca ayat sebelumnya, coba. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam hati dirimu. Nah, iya, firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak. Kamu hilangkan itu, gitu loh. Sebab kamu tidak. Kenapa? Karena firman-Nya tidak menetap dalam hatimu. Gitu. Iya, sebab kamu tidak percaya kan? Benar kan? Ya karena firman-Nya tidak menetap dalam hatimu. Lah iya, kalau saya percaya Yesus Bapa, kamu tidak bisa melihat rupa Bapa karena kamu tidak percaya, itu maksudnya. Tidak ada hubungannya tuh karena tidak ada hubungannya. Aduh. Bapa punya rupa kata Yesus. Ya dan firman-Nya kata Yesus Bapa punya rupa. Ya. Nah kalau Bapa punya rupa, Yesus punya rupa dan Yesus bukan Bapa, you mengabdi kepada dua Tuhan. Itu logikanya. Jadi gini, kesalahan kamu, kenapa? Kok kesalahan saya sih? Ya, tunggu dulu. Kamu tadi kan membuat sebuah statement, sebab kamu tidak percaya. Baca, ya. Makanya kamu baca kita tuh pelan-pelan. Oke? Saya mau baca 3738. Bapa yang mengutus aku. Jadi fokusnya Yesus mau mengatakan kepada orang pada saat itu bahwa Bapa yang mengutus dia. Oke? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada percaya. Siapa yang diutusnya? Kamu bilang tadi tidak percaya. Rupa Allah itu bukan itu bro, ngawur. Kenapa kamu tidak percaya? Karena kamu tidak percaya bahwa dia, siapa itu dia? Bapa yang mengutus Yesus. Jadi gini. Saya jelaskan, kata diutus itu bukan berarti selalu dua. Karena ketika Musa mengulurkan tangannya, itu pun dikatakan diutus. Apakah Musa memutilasi tangannya, lalu membiarkan tangannya mengutus tangannya? Tidak begitu kawan. Gini ya, kata diutus itu tidak selalu bermakna dua. Karena ketika kuasa Tuhan. Jadi gini Pak Teolog. Jadi dia tidak konsisten dengan cara tafsirnya. Saya ketika rupa dia paksa itu berbicara wajah, tapi ketika diutus dia paksa itu bukan utusan. Jadi di sini namanya menentang metode dia untuk memahami. Gini. Gak konsisten. Iya, saya kasih contoh aja. Ketika diutus katanya itu bukan mengutus, tapi ketika rupa harus diartikan secara letterlet, huruf. Saya kasih contoh. Padahal secara arti kata tadi dia sudah gugur sebenarnya dalam narasinya. Gini bahwa kata rupa di situ bukan seperti itu. Sebentar di situ dulu. Berbicara bukan fisik. Sebentar, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Bukan, contoh apa lagi? Iya, ini saya tetapi bro. Sebentar. Ini Keluaran 30 ayat 20. Tetapi aku mengancungkan tanganku. Tuhan mengancungkan tangannya. Nah, mengancungkan di sini dalam originalnya itu mengutus. Apa kata Tuhan memutilasi? Coba lihat apa betul mengutus itu mengacungkan. Kata mengancungkan di dalam originalnya itu salah. Salah lagi di originalnya.
Salah, bukan udah. Ya kalau originalnya udah salah ngapain lagi? Ya bukan salah bahasa Indonesia, bro, salah bahasa Ibrani. Gimana sih? bahasa Ibrani salah. Ya, Soresnya. Bukan salah bahasa Indonesia. Bukan salah bahasa Indonesia, salah bahasa Ibrani. Bentar dulu Pak Malikil, aku jadi ingat. Alkitab bahasa Indonesia kau bilang kontaminasi, sekarang bahasa original pun kau bilang salah, kayak mana? Aduh, bukan gini. Kalian salah paham ya. Ini gini, ya, jadi kosakata kosakata salah di dalam Ibrani itu artinya mengutus. Nih, salah, bukan salah bahasa Indonesia. Aduh, kalian jangan terlalu cepat lah, karena kalian sudah ketakutan. Nih. Fe salah hati. Itu maksudnya fe salah hati, bukan salah bahasa Indonesia. Ini salah bahasa Ibrani. Coba klik apa artinya? Klik dulu artinya. Apa yang kamu mau klik? Ini ya sebentar dulu lah. Fe salah hati yadi. Nah, itu apa di dalam Indonesianya? Tetapi aku mengacungkan tanganku. Loh, jadi kalau nggak berani klik apanya aslinya langsung. Apa yang mau diklik? Ya tadi itu strongnya. Strongnya ini 7971. Apa yang mau diklik? Hah? Apa yang mau diklik? Artinya ini strongnya kelihatan nih. Klik kanan maksudnya. Lah ini dia kelihatan ini. To send. Nih. Nih. Apa yang mau lihat? Jadi kata mengutus itu bukan selalu dua. Ketika gini ya, saya kasih pembanding lagi ya, contoh. Ini tentang Musa ya. Ini tentang Musa. Tentang Musa, Keluaran 4 ya. Kawan-kawan tenang ya, kita nggak boleh emosi ya. Keluaran 4. Nggak ada yang emosi Pak Malik. Iya. Ya santai. Kita emosi itu karena mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak perlu gitu aja. Iya, salah itu ya bukan salah bahasa Indonesia, salah bahasa Ibrani. Nih. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu. Nah, ulurkanlah di sini salah juga. Kata di dalam Ibraninya. Apakah Musa memutilasi tangannya lalu mengutus tangannya? Tidak. Itu kata salah itu tidak selalu berarti dua. Ulurkanlah tanganmu. Kita lihat originalnya ya. Keluaran 4 ayat 4. Oke. Jadi sekarang kawan, belajar itu, aduh, ini si siapa ini? Yang kamu sampaikan hubungannya dengan statement oneness itu, Bapak itu Yesus apa ya? Aduh, saya tidak kenal oneness itu apa, sejenis rendang atau kerupuk? Udah. Maliknya udah mengakui tidak oneness, cuma pemahamannya. Saya bukan oneness, bro. Aduh. Pemahaman aja ya. Saya tidak. Saya tanya, oneness itu sejenis rendang atau keripik atau kolak kacang hijau? Lontong. Nah itu. Lanjut. Kembali. Bagus itu, oneness itu sejenis lontong katanya. Itu dengar tuh. Melebeli orang sembarangan. Nih Moses. Tuh Moses salah. Yadeka, your hand. Jadi Musa mengulurkan tangannya itu salah, mengutus tangannya. Apakah tangannya Musa dimutilasi? Nah itu, jadi kawan-kawan ya. Jadi ini tambahan ilmu untuk kawan-kawan semua. Jadi tidak semua itu kata salah itu berarti dua. Jadi Tuhan itu yang datang, itu yang dia disebut mengutus. Dia menjadi daging, karena roh menjadi daging itu yang disebut mengutus. Jadi dia juga. Nah, apakah Musa ketika mengulurkan tangannya bukan tangan Musa? Tidak, kawan. Ya, jadi poinnya dalam membaca Alkitab itu kita harus jadi orang merdeka dan rendah hati. Jadi orang merdeka dalam hal gini, kita tidak boleh bawa suatu pemahaman untuk mengkaji Alkitab. Kita benar-benar netral, merdeka ya di hadapan Tuhan. Ketika kita datang membaca Alkitab, jadi orang merdeka, maka kita akan mengerti siapa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata syaratnya untuk mengenal siapa Dia,
Untuk mengenal siapa dia, syaratnya harus meninggikan dia dulu. Nah, kalau sudah ditinggikan baru mengenal. Ini. Jadi kalau kita mau lihat bahasa Yunaninya, ini luas artinya, perhatikan ya. Jadi di dalam Alkitab menyuruh itu 152 kali, mengutus 87 kali, mengirim 69, membiarkan pergi 35, melepaskan 33, mengulurkan itu 28 kali, melepaskan 16 kali, menyuruh pergi 16. Bahkan biarkanlah pergi, diutus, mengirim, disuruh. Jadi di sini makanya perlu dipahami, setiap kata itu dipahami dalam konteks. Tidak boleh kita hanya mengambil kata-kata tapi kita tafsirkan demi seenak kita. Di situ. Jadi kata mengutus di sini jangan dipahami kata saulah itu seperti yang kita pahami itu. Semua ada penjelasannya di sini dalam Ibrani. Oke. Jadi kata salah itu memperkosa terjemahan. Enggak ada yang memperkosa, bro. Tolong yang ada suara noise Duran itu dikondisikan suaranya ada kayak mic apa tuh, dari mana tuh? Ya, mungkin saya izin sedikit nih. Izin sedikit aja. Bentar, Pak Erben udah selesai? Udah. Oke, Pak Erben udah selesai. Dia nggak konsisten. Kok nggak konsisten sih? Ya, jadi begini Pak Malikil. Maksud saya dari tadi saya menyimak pendapat Pak Malikil tentang rupa Allah ini. Nah, jadi Pak Malikil kan mempercayai bahwa Allah itu roh. Lalu Allah yang adalah roh itu bentuknya seperti manusia. Jadi saya ini lagi mikir ini Casper atau apa. Nah, itu yang pertama. Gitu. Lalu yang kedua Pak. Yang kedua ini kalau kita baca dalam Alkitab Pak, Ibrani 2 ayat 17. Yesus yang Pak Malikil percayai adalah Bapa itu sendiri, yang adalah roh itu sendiri, yang kita diciptakan menurut rupa dia. Tetapi dalam Ibrani 2 ayat 17 justru Yesus yang diciptakan menurut rupa manusia. Nah, jadi sebenarnya ini siapa ikut rupa siapa ini? Di mana gitu Yesus kan? diciptakan menurut rupa manusia? Di mana? Di Ibrani 2 ayat 17. Oh, jadi Yesus diciptakan menurut rupa manusia. Okay. Ibrani 2 ayat 17, Yesus Ibrani dijadikan 2. Semua hal sama seperti manusia. Semua hal tidak ada kata kecuali. Nah, jadi kalau Pak Malik itu ya dijadikan semua halnya mirip dengan manusia. Semua halnya, Pak. Nah, jadi sebenarnya ini siapa yang ikut siapa? Siapa yang diciptakan ikut siapa kalau mengikuti pahamnya Pak Malikil. Nah, jadi saya lagi masih berpikir keras. Pertama tadi roh itu bentuk manusia, itu hantu Casper atau hantu apa. Dan yang kedua ini Pak. Jadi mungkin Pak Malikil bisa membuat saya paham gitu. Silakan Pak. Oke, gini ya. Jadi kata Mossad itu Ibrani 2 ayat 17, Yesus diciptakan menurut rupa manusia. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, dari diksi disamakan saja ini sudah jelas. Disamakan itu ya dari kaidah bahasa ya, berarti dia sebelumnya tidak sama, lalu disamakan. Dia tidak identik, itu maksudnya. Gimana sih? Nah, ya, lalu sebentar. Sebentar. Gini. Lalu Anda mengatakan roh itu seperti apa? Seperti Casper atau apa? Roh itu tidak kelihatan. Apakah roh itu punya rupa? Kasih besar layar saya, Bro. Ya. Apakah roh itu punya rupa? Iya, roh itu punya rupa. Ya, roh itu punya rupa, tetapi tidak kelihatan. Ya, tetapi tidak kelihatan. Lalu bagaimana bisa teridentifikasi roh itu punya rupa? Dia kan pernah membuktikan atau menyatakan. Nah, contoh di sini ya. Kita buka di dalam Perjanjian Lama. Contoh ya, di dalam Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28, ya kan? Nih. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka dan menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Nah, kita cari tahu siapa yang kelihatan seperti rupa manusia ini. Oke. Jadi dia menyatakan diri. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai
pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingi. Jadi busur pelangi itu adalah tentang sinar yang mengelilingi. Nah, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Hashem. Jadi siapa yang seperti rupa manusia? Seperti kan Pak Malikil? Iya, seperti. Ya kan seperti rupa manusia. Begini Pak Malikil. Maksudnya begini, tadi kan manusia. Tidak Pak, Anda juga sudah menyangka statement Anda yang awal. Tadi Anda bilang Tuhan seperti manusia seperti rupa Tuhan. Ini malahan Tuhan yang seperti rupa manusia. Jadi ini siapa yang ikut rupa siapa ini sebenarnya? Gini kan kontradiksi penjelasan Anda pada tadi. Bukan kontradiksi. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Benar atau salah? Oke. Nah, Tuhan. Coba dilihat Malikil. Coba dilihat teks Ibraninya itu bahasanya apa? Coba dilihat dong. Sebentar. Jadi ini siapa yang berbicara? Tadi kan mau teks Ibraninya. Sekarang dibuka aja teks Ibraninya. Oke. Manusia diciptakan menurut gambar siapa? Coba buka. Oke. Menurut gambar Elohim. Nah, Bitmut Elohim itu jamak atau singular? Apa? Jamak. Elohim itu jamak. Oke. Nah, sekarang ketika ada Elohim jamak, rupa siapa yang disamakan sama dia? Rupa Sang Pencipta. Rupa dia. Kenapa? Rupa Sang Pencipta. Rupa dia. Dianya kan jamak. Oh, dianya singular. Gini. Dianya singular sekarang. Oke, gini. Sebentar ya. Saya buka ya. Kejadian 1 ayat 1. Jadi kawan-kawan Kejadian kan 1:26 langsung lompat ke Kejadian 1:26. Kita lihat. Bukan. Kejadian 1:26 itu dikatakan diciptakan menurut siapa? Menurut gambar kita atau gambar aku? Bukan. Di situ bukan kan penciptaan. Ini kan penciptaan. Benar? Iya, nanti saya ke situ kawan. Saya ke situ aman ya. Gini. Pada mulanya itu bukan jamak, pada mulanya itu singular kawan. Jadi pada mulanya itu singular, bara, bukan Elohim. Tapi Elohim itu jamak. Pada mulanya bara, dia menciptakan. Bara itu singular. Menciptakan. Elohimnya jamak atau singular? Iya, pada mulanya dia menciptakan Elohim. Dianya itu jamak atau singular? Dia itu singular. Kok dia singular? Dia jamak dong, kan Elohim. Tadi lu udah ngaku Elohim itu jamak. Sekarang lu coba lu buka. Sebentar. Elohimnya lu buka dulu. Iya, Beresit bara Elohim. Beresit bara Elohim. Beresit bara. Iya, yang menciptakan di sini, Bro. Pada mulanya dia itu Elohim atau bara? Yang menciptakan itu Elohim atau bara? Bara yang menciptakan. Kok bara? Iya. Bara itu menciptakan, benar. Cuman yang menciptakan itu siapa? Pelakunya siapa? Dia. Begini ya. Jadi pada sebentar kawan. Dia itu dengar dulu kata bara. Bara itu panjang, Bang. Ya. Dia itu singular, kawan. Dia kok singular? Coba lo klik. Lo kan tadi udah kasih lihat. Nah, ini singular. Elohimnya memang jamak. Elohimnya dong. Gini. Yang melakukan pekerjaan penciptaan siapa? Elohim atau bara? Yang melakukan pekerjaan Elohim atau bara? Bara yang melakukan. Kok dia? Kok bara? Iya, jadi pada mulanya. Lo klik bara artinya apa? Lo klik bara artinya apa? Bara artinya dia menciptakan, kawan. Oh, dia menciptakan. Coba lo klik sekarang bara artinya apa? Created atau dia? Oke, kita pakai rujukan siapa? Ibu Rita aja ya. Nggak usah pakai rujukan Ibu Rita. Kita langsung lihat tadi, aduh. Oke. Beresit bara Elohim. Elohimnya ini plural atau singular? Itu dulu. Elohim plural. Elohim plural. Oke, sekarang kita masuk ke ayat 26. Kita masuk ke ayat 26. Kawan. Santai. Kalau ayat 26 itu gampang. Siapa? Rupa itu bukan rupa siapa? Benar nggak? Kalau lu mau lihat rupa siapa, lu lihat. Dengar dulu. Rupa siapanya itu nggak bisa teratur. Oke. Loh, gue mau cepet-cepet soalnya ini lagi ada Jumatan. Ayat 26 ya lu lihat. Selim dan demutnya itu plural atau singular? Nih, Beresit pada mulanya bara. Bara dia menciptakan. Elohim. Lu nggak baca Elohimnya, lu cuma baca baranya doang. Pada mulanya itu singular, bukan jamak. Pada mulanya bara. Pada mulanya singular. Gue nanya Elohimnya, gue nanya orang yang mengerjakannya. Itunya
Gini yang mengerjakannya subjeknya siapa? Subjeknya di situ. Dia, bara. Dia. Kok dia bara? Loh kan bara artinya dia menciptakan. Bara itu dia menciptakan. Kok bara dia menciptakan? Beresit bara Elohim. Bara memang apa artinya? Bara doang. Bara itu bukan menciptakan, tapi dia menciptakan. Ini Beresit bara Elohim. Elohimnya ada gak? Kata Elohimnya ada gak di situ? Iya, dia menciptakan Elohim. Loh, dia menciptakan Elohim. Iya, betul. Gini, mau siapa yang menciptakan Elohim? Dia, Yotevave. Jadi Elohim menciptakan Elohim. Iya, dia juga Elohim, tapi Elohim. Bentar dulu, bentar ya, bentar. Kita buktikan ya, bentar. Oke. Beresit bara Elohim. Iya, nanti Elohimnya kita ke situ, bro. Tenang, pelan-pelan. Iya, tenang. Kita dengerin ya, kita dengerin. Oke, dengar ya. Elohim itu dalam arti otoritas. Yotevave sekarang otoritas. Tadi menciptakan, sekarang otoritas. Bukan, artinya Elohim artinya aku jelaskan otoritas. Itu otoritas, dia tolak. Datang sebentar dulu. Setelah nggak ada yang saya ke otoritas. Gimana sih? Gini, Elohim berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Di antara para Allah. Nah, Allah yang dimaksud di sini adalah malaikat. Oke. Kita balik lagi kata baranya di situ di mana? Di dalam sidang ilahi kata baranya di mana? Bukan, bara itu kan mengidentifikasi dia menciptakan. Di sini menjelaskan. Di sini saya mau membuktikan bahwa Allah itu bukanlah suatu pribadi. Allah itu adalah suatu jama. Allah karena banyak Allah. Ya, malaikat juga disebut Allah. Ya udah. Nah, sekarang begini. Balik ke Beresit bara Elohim. Balik ke Beresit bara Elohim. Iya, yang dimaksud Beresit bara. Bara ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, apakah suara saya kedengaran? Cek. Ya, sengaja saya live-kan ini ya, antara Erben dengan Herdi ya, supaya kita tahu kebenaran Al-Quran yang diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara akhasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi wa qarayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini sahabat-sahabat, bukti keakuratan Al-Quran 1400 tahun silam sudah menjelaskan bahwa sesama oten akan saling bermusuhan, akan ada titik kebencian di antara mereka. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah salah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah salah menjelaskan kepada kita semua. Oke, saya kira gitu ya. Untuk itulah kemudian saya ucapkan banyak terima kasih banyak sahabat-sahabat. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita menjadi Islam, karena hanya Islamlah agama yang diridai oleh Allah. Terpapar di luar daripada Islam, apa yang diterangkan Al-Quran itu nyata, tidak salah. Mereka saling membenci, mereka saling bermusuhan. Saya kira gitu, pamit undur diri untuk salat Jumat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.